Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Setiawan, NIM 205221154. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Pratiwi, NIM 205221172. Perkenalkan, saya Sri Nur Hairiyah, NIM 205221176. Perkenalkan, nama saya Rayhan Husain Markus, bisa dipanggil Rayhan, kelas KKS 3E dengan nomor induk mahasiswa 25221188. Konsep bisnis. Kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu bisnis yang memiliki arti kesibukan. Secara umum, bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang menuangkan ide dan gagasannya ke dalam barang dan jasa sehingga menghasilkan keuntungannya. Bisnis mempunyai dua macam, yaitu konvensional. Bisnis konvensional merupakan upaya terorganisasi individu-individu dalam memproduksi dan menjual untuk mendapatkan keuntungan produk atau barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Syariah. Bisnis syariah merupakan usaha organisasi yang mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas manusia atau bisnis dituntut oleh syariat Islam secara keseluruhan sebagai khalifah fil ardi. Tujuannya berorientasi dalam dua hal, yaitu satu, orientasi duniawi atau demi kemaslahatan kesejahteraan hidup masyarakat. Dua, orientasi ukhrawi atau sebagai bentuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala melalui bisnis. Beribadah konsep bisnis. Perbedaan konsep bisnis. 1. Konvensional. Batasan bisnis adalah keuntungan yang maksimal. Cangkupan orientasi bisnis sempit hanya untuk orientasi materi saja. Islam. Batasan bisnis adalah keuntungan halal dengan syariat Islam. Cangkupan orientasi bisnis luas, yaitu keuntungan material dan non-material, atau memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat ibadah. Produk bisnis. 1. Barang merupakan produk bisnis yang dapat dilihat dan disimpan, contohnya kursi, meja, lemari, dan lainnya. 2. Jasa merupakan produk yang tak berwujud namun dapat dirasakan manfaatnya, contohnya asuransi, bengkel, dan lainnya. Istilah produk bisnis. 1. Profit, yaitu mencari laba sebagai tujuan utama. Laba ini dihasilkan dari aktivitas bisnis seperti biaya, ongkos, dan pajak. 2. Non profit, yaitu tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan mendapatkan yang melampaui beban, maka laba akan diinvestasikan. D. Bisnis dalam masa pandemi. Bisnis potensial winner. 1. Oil and gas. 2. Agrikultur. 3. E-commerce. D. ICT, personal and healthy care. 6. Food processing and retail. 7. Medical supply and service. Bisnis loser. 1. Tourism and leisure. 2. Aviation and maritime. C. Automotive. D. Construction and real estate. 5. Manufaktur. 6. Financial service. 7. Education. Saya akan menjelaskan materi mengenai latar belakang bisnis. Di antaranya, yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin meningkat. Yang kedua, bertambahnya jumlah penduduk. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam. Yang keempat, perbedaan skill atau kemampuan manusia. Yang kelima, perkembangan iptek dan kebudayaan. Sedangkan maksud dan tujuan dari bisnis, diantaranya yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen,
Yang kedua, mendapatkan keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan usaha berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai resiko. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial. Yang keenam, menyediakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan tujuan bisnisnya terbagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek harus dicapai perusahaan dalam kurun waktu yang cenderung pendek seperti 3 atau 5 tahun. Contohnya adalah dalam mendapatkan keuntungan usaha. Yang kedua ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah tujuan yang harus dicapai perusahaan dalam kurun waktu yang lama, biasanya untuk 5 tahun yang akan datang dan selebihnya. Tujuan tersebut akan mempengaruhi kualitas perusahaan di masa yang akan datang. Contohnya dalam penguasaan pasar, kemapanan dalam keuangan, sumber daya alam atau fisik, dan tanggung jawab sosial atau CSR. Sedangkan tujuan bisnis dalam Islam adalah yang pertama, ibadah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan keuntungan atau profit yang layak. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pertumbuhan dan kemajuan yang harmonis. Yang kelima, mengatasi persoalan sosial. Yang keenam, alokasi sumber daya secara optimal kepada seluruh pembentuk sumber daya. Yang ketujuh, perlindungan terhadap lingkungan. Yang kedelapan, mendapatkan keberkahan. Di sini saya akan menunjukkan materi yaitu tentang tingkat partisipasi bisnis. Tingkat partisipasi bisnis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perusahaan domestik adalah perusahaan yang melakukan pemasaran produk terbatas dengan lingkungan lokal. Yang kedua, perusahaan internasional adalah perusahaan yang melakukan pemasaran produk mencapai bagian luar negeri. Yang ketiga, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang sudah memiliki cabang di luar negeri untuk memaksimalkan biaya produksi dan distribusi yang murah. Yang keempat, perusahaan global. Perusahaan global adalah perusahaan yang sudah memiliki cabang di berbagai negara yang bertujuan untuk memproduksi produk secara efektif, fleksibel, dan efisien. 5 jenis lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan ekonomi dan hukum. Terdiri dari kebebasan pemilik, adanya hukum dagang, meminimalisir praktik korupsi, mata uang, pajak, dan regulasi keuangan lainnya. Yang kedua, lingkungan teknologi. Terdiri dari teknologi produksi dan jasa, teknologi proses bisnis, teknologi informasi, database, startup, dan internet. Yang ketiga, lingkungan sosial. Terdiri dari keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan karakter demokrasi. Yang keempat, lingkungan persaingan. Terdiri dari kualitas pelayanan yang diberikan, harga, dan kualitas produk. Yang kelima, lingkungan global. Terdiri dari perang dan teroris, lingkungan ekologi. Selanjutnya ada pemangku kepentingan bisnis, terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, stockholders. Stockholders adalah pemegang saham yang berkepentingan untuk memperoleh dividen dari saham yang ia amankan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, customer. Customer adalah pelanggan yang menginginkan agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan atau keinginannya dalam bentuk penyediaan produk dengan harga terjangkau. Yang ketiga, surrounding community adalah masyarakat di sekitar di mana perusahaan menjalankan usahanya berharap agar dapat meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik pada masyarakat melalui peningkatan perekonomian masyarakat. Yang keempat, environmentalis adalah pemerhati lingkungan di mana ia memastikan agar kegiatan perusahaan tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar. Yang kelima, dealer atau retail adalah distributor yang memastikan penjualan serta pengiriman barang pesanan sampai dengan baik di tangan konsumen. Yang keenam, employees adalah seluruh karyawan yang berkontribusi pada perusahaan tersebut. Yang ketujuh, government leaders adalah pemimpin dan pemerintahan suatu negara yang dapat mempengaruhi kelangsungan suatu bisnis di sebuah perusahaan dalam bentuk penerbitan izin dan undang-undang lainnya. Yang kedelapan, supplier adalah seluruh pemasok bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. Yang kesembilan,
Lenders adalah perbankan yang menyediakan fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan. Faktor produksi. Poin 1, sumber daya manusia merupakan orang-orang yang bekerja dalam sebuah bisnis. 2, modal, dana yang dibutuhkan untuk operasional sebuah perusahaan. 3, sumber daya fisik atau material, hal-hal yang berwujud digunakan dalam mengoperasikan bisnis. 4, sumber daya informal, data atau informasi yang digunakan untuk keperluan bisnis. 5, wirausahawan, individu yang mampu melihat peluang dan berani menanggung resiko dari keputusan yang diambil untuk mendirikan sebuah bisnis. Lalu, sistem ekonomi adalah sistem negara untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai warga negaranya, baik secara individu maupun organisasi. Cara mengatasi berbagai persoalan seperti 1, barang dan jasa apa yang seharusnya dihasilkan dan berapa banyak hasilnya. 2, bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut. 3, untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan dan bagaimana cara mendistribusikan kepada masyarakat. 4, siapa yang memilih dan mengendalikan faktor utama produksi. Misalnya, perbandingan sistem ekonomi tentang pemilik bisnis. 1, ekonomi pasar atau kapitalis dikuasai oleh individu sebagai pemilik. Lalu yang kedua, ekonomi komunis, pemerintah menjadi pemilik dan penguasa menjadi bisnis. Yang ketiga, ekonomi sosialis, industri dasar seperti rel kereta api dan fasilitas umum dimiliki oleh pemerintah, pajak yang tinggi bagi sektor swasta dan pengusaha yang sukses. 4, ekonomi campuran, individu memiliki kepemilikan atas bisnis dan lahan, tetapi pemerintah memiliki kontrol terhadap beberapa perusahaan. Lalu ragam pasar dan sistem ekonomi. Yang ke-1, monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk interaksi di mana penawaran dan permintaan hanya ada satu penjual atau prosedur yang berhadapan dengan banyak konsumen. Yang kedua, oligopoli. Suatu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan atau penjual. Yang ketiga, persaingan sempurna, atau suatu pasar di mana terdapat banyak penjual produk yang sama dan pembeli mengetahui informasi tentang stok produk dan harga. 4, persaingan monopoli. Suatu pasar di mana terdapat banyak penjualan yang menjual produk di mana penjual menawarkan produk yang merupakan substitusi dekat tetapi masih berbeda satu dengan yang lainnya. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.